Halo Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami adalah kelompok 8 dengan pembagian kelompok yakni tabungan berjangka. Kami akan mempresentasikan terkait dengan matematika keuangan yang sudah kita pelajari. Ya, kita mendapatkan topik tabungan berjangka. Langsung saja ke definisinya. Tabungan berjangka merupakan produk simpanan di bank yang mengharuskan nasabah menabung secara rutin, biasanya setiap bulan dengan jumlah setoran tetap selama jangka waktu yang sudah ditentukan antara pihak nasabah dan juga pihak bank, misalnya 6 bulan atau 1 bulan ataupun 1 tahun. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu memodelkan situasi keuangan seperti pinjaman dan investasi menggunakan rumus bunga majemuk dan anuitas, serta menyelidiki secara numerik atau grafis pengaruh parameter seperti suku bunga dan periode pembayaran terhadap hasil akhir. Pengumpulan data yang telah kami temukan, kami menemukan beberapa bank, yakni BCA berjangka dengan suku bunga 1,10%, lalu BNI Taspen dengan suku bunga 0,10%, lalu Bank Mandiri dengan suku bunga 2,50%. Lalu periode pembayaran untuk Bank BCA sendiri itu 12 bulan atau 1 tahun, demikian juga dengan Bank BNI dan Bank Mandiri yakni 12 bulan atau 1 tahun. Lalu kami mengklasifikasikan bank-bank ini menjadi 3 kondisi, yakni kondisi yang periodenya sama dan suku bunganya beda. Periodenya kami menggunakan 1 tahun atau 12 bulan. Lalu bank yang kami pilih ada Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI dengan suku bunga Bank BCA 1,10%, lalu Bank Mandiri 0,10%, lalu Bank BNI 0,10%, lalu Bank Mandiri 2,50%. Lalu untuk kondisi di mana suku bunganya sama dan periodenya beda, kami menggunakan suku bunga patokan 1,10%, lalu periodenya kami ambil dari 2 bank, yakni Bank BNI dengan periode 1 tahun atau 12 bulan, lalu Bank Mandiri dengan periode 2 tahun atau 24 bulan per 24 bulan. Lalu yang terakhir, kondisi terakhir yakni beda suku bunga dan beda periode. Dengan Bank Mandiri suku bunganya 2,50% dengan periode 2 tahun, sementara Bank BNI bunganya 1,10% dengan periode 6 bulan. Selanjutnya pengumpulan data. Bekir itu sorry. Ya. Zipuramut kelihatan. Selanjutnya sistem perhitungan bunga. Yang pertama pada Bank BCA, tahapan berjangka. Jenis sistem bunganya adalah rete post memorandum atau anuitas akhir. Rete post memorandum adalah sistem perhitungan bunga di mana bunga diberikan pada akhir periode setelah semua setoran masuk. Karakteristiknya adalah setoran bulanan tetap. Bunga dihitung dari total akumulasi setoran dana ditambah bunga baru bisa dicairkan setelah jatuh tempo atau tidak bisa diambil per bulan. Keterkaitan dengan produknya adalah pada tahapan berjangka BCA, bunga ditambahkan di akhir periode kontrak. Nasabah hanya bisa mengambil pokok ditambah bunga setelah jangka waktu berakhir. Selanjutnya juga ada sistem perhitungan bunga di Bank BNI, Tapenas atau tabungan perencanaan. Jenis sistem bunganya juga rente post memorandum. Definisinya sama seperti BCA, bunga diberikan pada akhir periode sesuai jangka waktu. Karakteristiknya setoran rutin bulanan yang sama dengan atau di atas Rp100.000. Bunga dihitung dari total saldo akumulasi hasil atau pokok plus bunga diterima sekaligus setelah jatuh tempo. Keterkaitannya dengan produk adalah pada BNI Tapenas, bunga ditambahkan ke pokok di akhir kontrak dan pencairan hanya bisa dilakukan setelah jatuh tempo. Lalu berikutnya untuk sistem perhitungan bunga Bank Mandiri atau kita menggunakan tabungan berencana. Nah, untuk jenis sistem bunga yang digunakan oleh Bank Mandiri adalah rente post memorandum. Itu di mana sistem di mana bunga dihitung setiap bulan, tetapi akumulasi pokok ditambah dengan bunga hanya bisa dicairkan setelah periode selesai. Nah, karakteristiknya setoran rutin bulanan minimal 100.000. Nasabah mendapat bunga bulanan yang ditambahkan ke saldo tabungan. Pencairan dana yaitu
pokok ditambah dengan bunga dilakukan di akhir periode. Kecuali ada penutupan lebih awal, maka nasabah menerima penalti atau kena penalti. Nah, keterkaitannya dengan produk pada Bank Mandiri Tabungan Terencana, bunga yang dibayarkan setiap bulan, tetapi saldo baru bisa ditarik saat jatuh tempo, sehingga cocok disebut rente pos memorandum. Nah, untuk perhitungan rumusnya, kita untuk perhitungan Bank BCA, Mandiri, dan BNI, kita mulai dengan Bank BCA. Nah, kita pertama menghitung anuitasnya yang kita menggunakan modal awal dikalikan dengan suku bunga. Hasilnya kita menerapkan 1.100.000. Nah, kalau misalkan periodenya 1 tahun, maka untuk menghitung pos memorandonya, maka rente pos memorandonya kita kalikan modal awal dikalikan dengan dalam kurung 1 ditambah dengan lalu 1 dijumlahkan dengan suku bunga, lalu dipangkatkan dengan periode yakni 1, lalu dikurang dengan 1, lalu semuanya dibagi dengan suku bunga, yang maka rente pos memorandum hasilnya akan mendapat Rp101.100. Oke, selanjutnya adalah perhitungan untuk BNI. Untuk BNI rumusnya masih sama seperti BCA sebelumnya, kemudian modal awalnya juga masih sama, namun yang berbeda di sini hanyalah suku bunganya, yaitu 0,01 itu adalah suku bunga yang tadi tapi sudah dibagi 100. Rumusnya semuanya masih sama, 100 juta 100.000 dikali dengan 0,01 sama dengan 100.000, lalu menghasilkan 100.000 itu dimasukkan ke rumusnya. Setelah dioperasikan dengan periode 6 bulan yang sudah dijelaskan tadi, maka menghasilkan 601.502.000 sekian dengan bunga total sebesar 601.502 dan saldo akhir yakni 100.601.000. Lalu untuk Mandiri juga masih sama, total. Untuk Mandiri juga masih sama, yang berbeda itu cuman suku bunganya saja. Modal awalnya juga masih sama, setelah dioperasikan mendapatkan 2.500.000, lalu I-nya 0,25%, nanti dibagi 100 lagi, kemudian dioperasikan, masukkan ke rumus, periodenya berbeda, ya di sini 1 tahun, sehingga kita masukkan 1, sehingga menghasilkan rente sebesar 102.500. Sekarang kita telah masuk ke grafik-grafik data yang dimana di sini kami menyajikan tiga grafik diagram untuk mempermudah audiens memahami perbandingan produk-produk keuangan. Yang dimana di sini pertama ada grafik tentang perbandingan saldo akhir berdasarkan periode, terus ada hubungan antara bunga dan saldo akhir, dan juga ada saldo akhir berdasarkan lamanya periode menabung. Selanjutnya kita akan menganalisis perbandingannya. Yang pertama itu kondisi pertama sama suku bunga, namun periode berbeda. Itu kita berfokus pada lama periode simpanan yang mempengaruhi hasil akhir. Contohnya BNI bunganya 1,1% dan periodenya 1 tahun. Nah, hasilnya akan mendapat 101.100. Itu tiap 6 bulan nanti akan dapat 101.100 rupiah. Nah, untuk kondisi yang kedua itu sama periode namun suku bunga berbeda. Nah, fokusnya kepada besar kecilnya suku bunga yang menentukan hasil tabungan. Contohnya BCA bunganya itu 1,1%, itu hasilnya nanti akan dapat 101.100. Dan Mandiri bunganya 2,5%, kita akan mendapatkan 102.500.000, dan BNI bunga 0,1%, kita akan mendapatkan 100.600.
Nah, lalu untuk kondisi yang ketiga, pada periode yang berbeda dan juga bunga yang berbeda. Nah, fokusnya kita berfokus pada kombinasi bunga dan periode yang bersama-sama menentukan keuntungan. Contohnya, Mandiri yang 2,5% dan periodenya 2 tahun. Itu hasilnya akan mendapatkan 102.500. eh, nah, Apa? Nah, selanjutnya kita akan menganalisis perbandingan. Nah, pada kondisi satu, di mana suku bunga itu sama namun periode berbeda, fokusnya itu pada lama periode simpanan yang memengaruhi hasil akhir. Intinya, semakin lama periode, bunga lebih banyak bekerja sehingga saldo lebih besar. Untuk kondisi dua itu, di mana periode itu sama dan suku bunganya berbeda. Kita berfokus pada besar kecilnya suku bunga yang menentukan hasil tabungan. Intinya itu, suku bunga lebih tinggi yang membuat keuntungan lebih besar. Nah, untuk kondisi yang ketiga itu pada periode dan bunga yang berbeda. Nah, kita fokusnya pada kombinasi bunga dan periode bersama-sama untuk menentukan keuntungan. Intinya itu, produk dengan bunga tinggi ditambah dengan periode panjang paling menguntungkan. Baiklah, yang terakhir adalah interpretasi hasil. Yang pertama, kondisi paling menguntungkan. Jika dilihat, maka tabungan berjangka mandiri memberi saldo akhir paling tinggi dibanding BCA maupun BNI. Alasan utamanya kenapa? Karena suku bunga mandiri itu lebih tinggi, jadi itu meningkatkan nilai akumulasi tabungan. Lalu fleksibilitas tenor panjangnya juga cocok untuk tujuan finansial besar. Lalu dari sudut pandang nasabah, mandiri lebih tepat karena bunga tinggi mempercepat pencapaian target finansial. Kalau dari sudut pandang pelaku usaha kecil, mandiri lebih menarik karena meskipun bunganya lebih rendah, ada fleksibilitas sektor tambahan dan akses digital yang praktis. Lalu situasi yang tidak ideal jika nasabah memilih mandiri lalu mengalami krisis atau butuh dana sebelum jatuh tempo, maka akan rugi karena ada penalti pencairan dini. Dalam kasus ini BCA lebih aman karena memberi fleksibilitas pencairan dan sektor tambahan meski bunga lebih kecil. Jadi kesimpulan utamanya, mandiri dia membeli pilihan utama untuk stabilitas dan hasil maksimal. Kalau BCA pilihan lebih aman untuk fleksibilitas dan kebutuhan darurat. Lalu BNI kurang kompetitif dari sisi bunga namun cocok untuk nasabah dengan setoran ringan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.